Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semuanya, langsung saja ya. Di video kali ini saya melakukan oksidasi dengan arus 7 ampere. Voltnya itu 3 volt ya. Nah, alat ini sudah saya buat di video yang sebelumnya di part 9, dan sekarang saya mencoba melakukan oksidasi dan kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti. Di sini saya mau oksidasi 9 plat. Oke, kita lihat dulu. Sebenarnya ini udah saya mulai dari tadi. Nah, itu masih belum penuh ya. Namun nanti akan saya tidak saya oksidasi secara penuh. Saya memulainya dari jam 6 tadi, jam 6 sore ya, jam 6 sore. Dan sekarang ketika saya lihat ini itu jam 9 ya teman-teman, jam 9 malam. Kira-kira berapa? Jam 6, sudah 4 jam ya, sudah 4 jam sel oksidasinya seperti itu dengan arus 7 ampere 3 volt ya. Sebenarnya itu chargernya itu 4 volt teman-teman, cuman ketika melakukan oksidasi voltasenya drop ke 3 volt. Ampernya ada di 7,5 ampere ya. Oke, nanti akan saya lihat lagi. Saya pangkas dulu videonya saja. Saya ringkas saja videonya biar tidak terlalu lama durasinya. Nah, di sini saya menggunakan charger ya teman-teman. Ini chargernya saya lepas dulu dari tempat oksidasinya. Ini saya menggunakan trafonya saya gulung sendiri. Jadi di trafo itu saya tentukan sendiri ininya, voltasenya. Itu yang sebelah kiri itu 5 volt ya, 5 volt, kemudian 12 volt, kemudian 15 volt, kemudian 24 volt. Nah, saya pindah itu di 5 volt ya. Nah, ketika dijadikan DC 4 volt, bukan 5 volt, 4 volt. Maaf teman-teman, 4 volt. Jadi saya tidak menggunakan ini ya, step down converter tuh untuk bisa dinaikkan diturunkan. Di cas saya tidak saya gunakan itu. Saya cuman memberinya ini ampere meter digital. Nah, bisa dilihat itu 4 volt ya. Akan saya ini pasangkan. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Nah, itu voltasenya itu turun ke 3 ya, 2,9. Ampernya di 7 ampere, bisa dilihat. Nah, saya menggunakan itu ya oksidasinya ya. Nah, itu teman-teman sudah ada gelembung-gelembung ya. Jadi dengan 7 ampere 9 plat, saya mau oksidasi 9 plat positif ya, dengan arus 7 ampere 7,5 ampere itu ya. Nanti akan naik di 7,5 ampere. Jadi tinggal dibagi saja, berarti 7,5 dibagi 9, 0,8. Jadi setiap plat itu 0,8 ampere ya teman-teman. Memakan arus 0,8 ampere setiap platnya. Itu ya teman-teman, ada gelembungnya, sudah terjadi gelembung.
Oke teman-teman, ini saya cukupkan di sini saja oksidasinya ya. Walaupun tidak teroksidasi seluruhan, mungkin itu sudah cukup. Tinggal sedikit lagi. Saya copot dulu ya chargernya. Nah, sudah tidak mengalir lagi harusnya. Gelembungnya tinggal sisa-sisanya. Dan saya akan saya buka, saya lihat semuanya, saya buka semuanya, saya akan keringkan juga nanti. Jadi saya mulai tadi itu dari jam 6 sore. Saya buka ini di jam 10 ya. Jam 10. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi berapa jam? 6 7 8 9 10. 4 jam. 4 jam ya teman-teman. Jadi oksidasinya ini 4 jam dengan arus 7 ampere, 7,5 ampere, memakan waktu 4 jam. Nah, itu bisa dilihat hasilnya. Tinggal sedikit lagi ya, tapi tidak apa-apa. Itu sudah cukup. Karena kalau terlalu matang ya teman-teman, itu nanti akan rontok. Sebagus apapun plat itu kalau dioksidasi, kalau terlalu matang itu akan rontok nanti. Jadi saya cukupkan di sini. Tinggal sedikit lagi tuh, tidak teroksidasi, tapi tidak apa-apa, itu sudah cukup. Nah, itu hasilnya bisa dilihat. Nah, itu tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi gridnya ada yang tidak sama ya, ada yang rapat, ada yang renggang gridnya. Jadi oksidasinya juga berbeda, hasil oksidasinya berbeda. Ada yang tadi itu rapat, nah ada yang ini renggang. Nah, itu lihat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau oksidasi, mau dimatangkan silakan. Namun yang saya ini saya cukupkan di sini. Tinggal sedikit itu. Saya cukupkan di situ. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video di YouTube tentang oksidasi di pabrik aki itu ada ya. Saya pernah lihat di YouTube itu juga tidak terlalu ini ya, teman-teman. Ada sebagian yang tidak terlalu matang ya. Ada yang matang juga, ada juga yang tidak terlalu matang. Jadi tidak matang penuh ya, penuh matang ya. Karena akan rontok nantinya. Kalau terlalu matang kemudian ketika sudah matang masih terus dioksidasi, itu nanti akan rontok ya teman-teman, akan rusak selnya. Walaupun sel yang bagus, sebagus apapun sel itu akan rontok kalau sudah matang, tapi masih dipaksa dioksidasi itu akan rontok ya teman-teman. Sama dengan besi itu, kalau sudah berkarat itu kan rontok. Ini kan sama dengan itu. Ini timbal, dioksidasi itu terjadi karat ya, terjadi korosi ya teman-teman. Jadi tujuannya oksidasi untuk membuat korosi ya. Membuat korosi pada timbalnya, pada timahnya. Jadi kalau timah dalam keadaan korosi ya seperti itu tuh ya teman-teman. Hitam kemerahan, merah kehitaman. Nah, itu korosi. Jadi kalau di bahasa lainnya itu teroksidasi namanya. Kalau besi teroksidasi ya seperti itu juga. Karat ya teman-teman. Kalau besi teroksidasi itu akan karat. Jadi karat. Sama dengan timbal, ketika teroksidasi juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ya, jadi rapuh. Jadi kalau sebagus apapun plat tuh ya, kalau sudah teroksidasi itu akan rapuh ya teman-teman. Oke, saya potong saja videonya. Saya akan keringkan dulu ya platnya. Saya akan coba keringkan setelah ini. Oke teman-teman, ini sudah kering, sedikit kering ya. Ini sudah sedikit kering. Oh, ini ada bekas-bekas putih ketika tadi dikeringkan ya, di atas kompor ya. Saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan kertas, jadinya putih seperti itu. Seperti terkena kapur ya. Nah,
Nah ini teman-teman hasilnya bisa dilihat. Jadi itu gridnya agak rapat, susunan gridnya. Nanti ada grid yang agak renggang ya. Yang ini juga agak rapat gridnya. Bisa dilihat teman-teman, itu hasil oksidasinya. Sudah cukup ya, seperti itu sudah cukup. Tinggal diterapkan saja pada aki, dipasangkan pada aki. Oke, saya coba perbesar ya. Saya coba dekatkan ke kamera. Nah itu teman-teman, itu tinggal sedikit lagi ya, tipis sekali ya, yang masih belum, tinggal sedikit tapi tidak apa-apa, itu sudah cukup. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal dipasangkan kaki, insya Allah itu sudah bagus ya teman-teman. Nanti sisanya itu yang tidak teroksidasi, biar nanti ketika di dalam aki saja teroksidasi sendiri itu. Oh ya, mungkin teman-teman pernah membongkar aki yang baru, ketika dilihat kadang seperti ini juga teman-teman kondisinya, masih ada putihnya, masih tidak teroksidasi secara penuh ya. Saya pernah membongkar aki yang baru, ada yang seperti itu juga, tidak penuh juga oksidasinya. Jadi cukup seperti ini saja, tinggal dipasangkan ke aki, dirangkai menjadi aki, tentunya dengan plat yang baru yang masih bagus. Oke teman-teman, nah itu bisa dilihat sendiri ya hasilnya ya. Jadi ini adalah plat yang masih mentah ya teman-teman, belum dioksidasi, itu masih baru saya buat tadi sore saya buat. Nah itu, jadi yang saya oksidasi plat yang seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, segini saja ya videonya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.